Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar wa shalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam ta'zim dan hormat kami terlebih dahulu kepada ketua dan segenap pengurus dan anggota Majelis Taklim Musholah Nurul Iman pada khususnya, dan ibu-ibu jamaah sekalian pada umumnya. Tidak ada kata yang tentunya yang pantas kita ucapkan di sore hari ini kecuali ucapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita setengah bulan ini, ibu-ibu sekalian, bukan pertemuan yang dengat lama setengah bulan tu. Cuma oleh karena kita ini selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu banyak kegiatan dunia sehingga tak terasa. Nah, tahu-tahulah Sabtu. Tahu-tahulah berjalan setengah bulan. Sehingga hari ini kita sudah di hari yang ke-22 di bulan Zulqaidah. Kalau menurut kalender Hijriah yang diterbitkan oleh Kementerian Agama kita, hari tanggal 19 itu, 19 hari Senin depan, Bu, itu terakhir bulan Zulqaidah. Berarti masuk 1 Zulhijjah hari Selasa tanggal 20 Juni. Kenapa aku tahu tanggal 20 Juni itu masuk 1 Zulhijjah? Jangan ninggalkan amalan 10 hari. Amalan 10 hari awal Zulhijjah. Jadi 10 hari awal 10 hari awal Zulhijjah, 10 hari awal bulan Muharram, 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya, jadi ibu-ibu ingatkan, berarti 19 Juni itu terakhir tanggal bulan Zulqaidah. Ya, tanggal kalau tidak salah 30 Zulqaidah. Ya, 30 Zulqaidah berarti hari Selasa tanggal 20 Juni masuk tanggal 1 Zulhijjah. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita, ya, dan kita ketemunya berarti sudah hari Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Berarti sudah masuk 5 Zulhijjah. Ya, kita ketemu kaget sekitar tanggal 24. Ya, 24 Juni ya. 24 itu sudah masuk tanggal 5 Zulhijjah. Berarti 5 hari lagi nak masuk Idul Adha. Kalau kalender kita, tanggal kita itu tak katik perubahan, hari Khamis tanggal 29 Juni. Itu hari raya Idul Adha. Ya, artinya wong yang lebih banyak diperhatikan itu adalah orang yang beribadah selama di bulan suci, di bulan Zulhijjah ini, ya. Jadi artinya mereka yang berkesempatan dipanggil oleh Allah tahun ini, mereka lebih konsentrasi dalam menjalankan ibadah. Ibu-ibu jamaah sekalian, tentunya pertemuan ini tidak ada lain karena kasih sayangnya Allah kepada kita. Ya, kalau Allah tidak kasih sayang dengan kita, mungkin ada alasan kita tidak baca hadir, kan? Mungkin ada sesuatu hal, ya. Tapi karena Allah masih sayang dengan kita, Allah sama-sama dudukkan kita di Musholah Nurul Iman ini. InsyaAllah ini adalah merupakan taman-taman surganya kita di dunia. Amin. Dan insyaAllah akan menyampaikan kita duduknya juga di taman surganya Allah kelak di hari kiamat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, pokoknya yakin belah ibu. Ya, salah satu rahasia Allah itu, ya, amalan mana yang kira-kira Allah akan terima. Ini rahasia Allah ni. Kita tidak tahu.
Sekecil apapun amal ibadah yang kita kerjakan, uji ibu enteng, cuman muang sampah di depan jalan itu. Ada kulit pisang, ibu tenteng. Sampailah masukkan kotak sampah. Bila berapa itu? Menyelamatkan buang berjalan. Ada yang terpeleset dia selamat. Tak usahkan manusia, hewan pun yang lewat akan dapat ibadah. Kecil je kita, cuman buang kulit pisang. Kulit pisang ni kalau tak dibuang, banyak yang terpeleset. Lemak yang muda, lantak yang tua, tersengkang. Apa tersengkang tu? Terjengkang. Terjengkang. Bukan main. Kiai dulu baru muangkan kulit pisang, ada duri, ada paku, ada beling. Cuman kita ni galak ini fikir sudahlah bejo lawong sudah galaknya dapat ibadah kecil. Jadi jangan menyepelekan amalan-amalan kecil. Yang amalan kecil inilah yang bakal ngantarkan kita ke depan pintu surga. Yang besar belum tentu. Kalau besar kejingoan, solat besar, sedekah kejingoan, haji kejingoan, ibu. Infak sedekah kita kejingoan, tapi yang kecil ini. Jadi jangan nyepelekan wong kecil lah. Wong kecil itulah yang kadang-kadang tengoklah hilang. Mana dia? Apa masuk jeruk lemari, ya. Jadi artinya itu Bu ya. Salawat bering salam tetap selalu tercurah serta bercucuran pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, segenap keluarga beliau, para sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan kita dapat syafaat beliau. Ya, kalau nak dapat syafaat beliau, perbanyaklah bersolawat kepadanya. Bukan maco Bu, perbanyak. Kalau maco lah sering kita, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Diperbanyak belum? Ya, malah diperbanyak, lah dibaca, lah diperbanyak dengan harapan mendapatkan syafaat. Ya, yakin baik pasti datang syafaat Rasulullah itu. Ini, jadi membacanya itu bukan sekedar baca, arti perbanyak. Sallu, bersolawatlah. Ya, kalau bahasa budak-budak sekolah, kalau ada perintah bersolawatlah, berarti segera, berbanyaklah. Ya, berbanyaklah. Jangan dikurang, jangan basuh kita ni. Kita basah kan, hitung-hitungan. Jadilah 10. Ya, kalau pacak naik dikit, ya tak? Sehari 100. Kaget besok naik lagi 200, lama-lama 1000. Ada sehari Bu. Yang malah 1000 sehari yang kita baca salawat ini. Tak kena ada Nabi itu akan membiarkan kita Bu. Kalaulah sering disebut, maka dia akan bertanggung jawab. Ya, yakin-yakinlah ibu-ibu sekalian. Itu adalah amal ibadah kita dan kita sebagai umat beliau akan diberikan syafaat kelak di akhirat. Amin ya rabbal. Ibu-ibu jamaah sekalian, jadi bersamaan dengan menyambut datangnya bulan Zulhijjah, itu ada amalan 10 hari pertama. Amalan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Dan amalan ini biasa kita gawikan ya, cuman mengingatkan saja karena mungkin saking kita tidak covernya tu, tahu-tahu lah Zulhijjah. Ya, tahu-tahu lah Zulhijjah. Ya, ingatkan tanggal 20 Juni itu sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah. Harinya hari Selasa kalau tak salah Bu ya. 18 Ahad, Senin 19, 20 Selasa. Ya itu. Kalau benar berarti kalau 20 Selasa berarti satunya itu 20, 9 harinya ke depan masuk 10 Zulhijjah. Itu ngitungnya macam itu baik Bu, jangan pening ya. Apa amalan itu? Di antaranya ada 5 amalan yang pacak digawikan selama 10 hari itu Bu. Apa yang pertama? Yang pertama, ya, kita disunahkan kalau pacak melaksanakan puasa sunnahnya. Menurut sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau biasa berpuasa selama 9 hari. Menurut kinyo, beliau tu nganjurkan 9 hari. 10 jangan puasa.
10 haram hukumnya. 10 Zulhijjah tu haram hukumnya, Bu. Mentang-mentang hari Khamis, je Bu, aku nak puasa itu Khamis. Haram hukumnya. Berdosa. Bukan dapat pahala. Kapan yang haram itu, Bu? Walaupun uji ibu bagus digawekan, dosa lagi ada. Sama dengan yang makruh. Dah benar makruh. Tak usah digawekan. Kalau tak digawekan, insyaAllah dapat pahala. Masih nak digawekan, ya apa beluan. Pahala tidak dapat. Sedikit pahala berkurang. Jadi, maka menurut riwayat sebuah hadis, Rasulullah kalau di bulan Zulhijjah ini beliau melaksanakan puasa selama 9 hari. Dari hari pertama sampai dengan hari 9. 8 namanya Tarwiyah, 9 namanya Arafah. Berarti kalau misalnya Khamis tanggal 29 tu masuk 10 Zulhijjah, berarti hari Tarwiyahnya hari Rabu ya. Rabu tanggal 28. Tanggal 28. 29 hari Khamis itu. Hari Khamis itu bukannya puasa, cuman nahan Jadi kalau misalnya ibu bangun Khamis itu subuh, dari subuh itu sampai menjelang nak solat Idul Adha. Makanya Idul Adha itu jangan sampai kesiangan. Kesian wong yang nahan ini. Kalau puasa hari raya Idul Fitri tadi, tidak apa-apa disiangkan dikit. Ngenjuk kesempatan wong yang belum sempat bayar zakat fitrah. Kiai dulu kan. Apa ni yang kiai kita ni, kapan Idul Fitri nak 7.30, ada yang jam 8. Ngenjuk kesempatan. Siapa tahu ada yang belum sempat bayar zakat fitrah. Diumumkan tunjuk tahu, kamu ni yang belum bayar cepatlah sebelum salat ni. Kapanlah solat, sudah habis waktunya. Itu bukan zakat, termasuk sedekah biasa. Nah, makanya agak siang dikit. Kita ni kapanlah siang dikit mulai gelisah singgahnya. Teka pengurus masjid kena marah. Ada pengurus melanggar. Ayo, kapan pula mulai? Kaget. Kalau belum tahu ada yang belum sempat bayarnya. Nah, kalau Idul Adha dianjurkan pagi. Yang pertama, mikirkan wong yang nahan tadi. Maka ibu kalau kepengen dapat sunnah-sunnah baik, walaupun tidak juga ibu gawekan, tidak apa-apa. Dari sudah subuh sampai menjelang solat Idul Adha, tahan dulu. Tahan, jangan sampai. Maka dipercepat jam 7. Jam 7 dimulai. Kadang-kadang ada yang kadang-kadang belum sampai jam 7, ada yang 6.45. Tengok jamaahnya. Yang kedua, kesian dengan wong yang nahan tadi selama dia menjelang sudah solat subuh tadi. Yang kedua, kena nak melaksanakan ibadah kurban. Jadi wong nak kurban walaupun kurban itu juga disunahkan 4 hari, Bu. Jadi kalau ibu-ibu ada yang nanya, Bu, apakah kurban itu cuman hari yang pertama ni? Hari 10 Zulhijjah tu baik? Tidak. Dinjuk 3 hari, hari tasyrik. Jadi kalau misalnya Khamis itu kita lebaran, tanggal 29 tu berarti Jumat, Sabtu, Ahad itu hari tasyrik. Jadi jangan puasa. Puasa jangan. Nah, kesempatan wong yang nak berkurban, kalau misalnya tanggal 10 belum ada rezeki, tahu-tahu besoknya ada rezeki. Itulah namanya, Bu. Yang namanya wong kurban ni kelebihan kebutuhan sehari-hari. Yang memang duit lebih, rezeki lebih. Jangan ngutang. Mudarat. Maya hutangnya 3 tahun, makan kambing setengah jam. Makan daging kambing, bukan kambingnya. Aman belum nian sanggup, belum nian mampu, jangan apa bahasa kita ni? Malu, jangan malu. Ambo sanu 3 kambing. Tahu-tahu minjem 10 juta. Maya bergot-bergot. Jangan apa bahasa ini, kita tu kan sesuai dengan yang kita mampu. Makanya inilah beda kita dengan Nabi. Kalau Nabi kurbannya wajib setiap tahun. Kalau kita diwajibkan, Bu, loka terjual gedek. Tanggo dulu loka terjual tanggo, lemak mentanggo kayu, tanggo batu kan. Nabi, itulah beda Nabi dengan kita. Tak pacak menyamakan kita dengan Nabi. Memang sama-sama manusia, tapi beliau dilebihkan. Itu yang namanya khususon. Nabi
Nabi apa nikah boleh tanpa wali. Nabi. Kita jangan melok Nabi. Kalau memang masih ada syaratnya. Nabi beristri 9 ya? 9 Nabi tu. 9 apa? 9 kan? 9. Benar bu? 9 ke? Salah. 9 ke 10? Ha? 90 namanya. Ibu 9 ke 10? 9. Kalah Nabi Muhammad dengan Nabi Daud. Nabi Daud 100. Jadi kalau Ustaz, ngapalah Nabi Muhammad tu bininya 9? Nabi. Iya bininya. Menanaknya cuma 6 yang mati galau, cuma Siti Aisyah. Siti Aisyah yang hidup ya. Yang lainnya mati galau. Qasim mati, Ibrahim mati, Zainab mati. Ada Umi Kalsum ya. Apa ada 6 mana? 7. Ya. Nah, cuman yang hidup ni Siti Aisyah. Ya. Nabi Daud kalah dengan Nabi Sulaiman. Sulaiman 1000 bu bininya. Ibu siru lah, barulah 2 lah. Berdaau. Biar kalah bu. Wong nak 5, wong nak 6 kendaklah dia. Apa? Kita pening. Mikirnya tak? Dia lemak, kita demam. Nabi Sulaiman tu 1000. Kalau pilkada menang dia. Bininya bela 1000. Tambah dulu apa? Keluarga bininya. Ibu. Iya ni barulah 3 lah ribut. Jadi jangan pening bu. Iya jangan heboh. Ya, jadi yang penting. Jadi ada nanya kawan ni, "No Ustaz, ujar aku kalau nak dibandingkan Nabi Muhammad ni, jadilah dia tu 9. Nabi Daud tu 100 bininya. Nabi Sulaiman 1000. Oh, banyak bu, 1000 tu bu. Di mana-mana congkokannya. Jadi orang ni mikir, Ustaz, mak mana dia bagi waktunya? Pening kau. Iya, pacaklah dia. Apa? Iya, apa nak 5 menit. Hanya hingga cerita. Banyak hingga cerita. Hendaklah dia apa nak sengaja, apa nak 5 menit. Balik sini 5 menit ke sana. Balik 5 menit ke sana. Wajarlah. Itu Nabi. Itu yang mesti ditokan ni Nabi bu. Ya, jadi ibu tu jangan salah faham. Jadi artinya Nabi punya kelebihan khususan. Kurban baik dia wajib untuk dia setiap tahun. Nah kita tidak diwajibkan. Solat witir itu kalau kita sunnah, kalau Nabi diwajibkan. Kita kalau witir itu diwajibkan. Banyak kelebu. Kapan sudah isyak mulai tenganga tidur. Apa tenganga lah ya? Yang lempang itu tenganga ya. Itu dede. Ya dede. Ayo. Ya. Jadi artinya kalau diwajibkan disunatkan untuk umatnya, diwajibkan untuk dia. Maka khususan jangan pening kita. Itulah perbedaan kita dengan Nabi. Jadi segala yang khususan itu hanya diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita nimbek yang kecil-kecilnya baik. Apa bahasa Palembang ni? Seendepan baik. Dia sering puasa sunat Senin Kemis. Kalau pacak gawikan. Tidak pacak juga. Kaget. Namanya sunnah. Tidak diberatkan. Tapi alangkah saya pengen. Kalau pengen sekali-sekali, boleh. Ya, jadi apa yang menjadikan dasar kita. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, kalau nak ngebek puasanya nian, itu puasanya 9 hari. Nah, kebiasaan kita ni biasanya cuma ngebek hari yang ke-9. Ada yang ngebek 2 hari, 8 dengan 9. Ya. Ada, kalau kurasa ada dari sekian banyak ibu-ibu ni ada yang sanggup 9 hari itu ada. Ada yang sanggup 9 hari itu. Cuma ndak galak ngomong Wong yang galak melaksanakan ibadah yang seperti ini, Bu, biasanya banyak ngedem. Siapa ada pula nak ngomong cerita, aku puasa 9 hari, buyar. Uji kawan siapa nyuruh kau? Ada. Jadi wong yang model mak ini ngedem dia. Ada. Kapan dingok dapat 9 hari. Ada. Jadi wong yang diam itu, Bu, kadang-kadang lebih banyak amal ibadah dibandingkan wong yang banyak apa namanya itu? Koar-koar apa ni?
Ya, yang banyak ngomong. Jadi artinya jangan sampai disalahpahami. Nah, dalam hadis ini disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berpuasa pada 9 hari awal Zulhijjah, pada hari Asyura 10 dan juga pada hari 10 Muharram Asyura. Berpuasa 3 hari setiap bulannya, awal bulan di hari Senin dan Kamis, maka hadisnya sahih. Jadi kalau yang nanyakan hadis Senin Nabi puasa Senin Kamis, itu hadis Nabi sahih. Kalau yang puasa 3 hari bu, yang 13, 14, 15 sahih hadisnya. Ya, jadi kalau misalnya kalau hari 10 Muharram namanya puasa Asyura. Kemudian dia puasa 9 hari di bulan Zulhijjah ya. Nah, puasa yang dikerjakan pada hari ke-8 namanya puasa tarwiyah. Ya, bahasa niat kita baik, sengaja aku puasa sunat tarwiyah karena Allah jadilah. Tak perlu ibu nak nawaitu sauma ghadin, nawaitu sauma ghadin. Itu laju an ada ini je kawan. Ya tak kita lah Zulhijjah adalah baru nyawal tak. Jadi bahasa kita baik, sengaja aku puasa sunat tarwiyah karena Allah jadilah itu. Yang intinya adalah ujungnya tu lillahi ta'ala ya. Sedangkan pada hari ke-9 namanya adalah hari Zulhijjah atau sehari sebelum Aidil Adha disebut dengan puasa Arafah. Nah, yang besar nian pahala ni puasa Arafah itu. Diampunkan dosa setahun yang lalu dan diampun dosa yang setelah yang lalu. Bayangkan bu, sayang makanya wong galak ngambil 9 tu. Maksudnya kalau tak dapat 9 hari, embek yang 9 tu jadilah. Ya, mana kalau kecil kalau Ustaz? Ya sudah, namanya kecil. Namanya kecil, tak baca lagi. Ini kalau, makanya dinjukkan nasihat, dinjukkan peringatan ini supaya kalau mak itu tak katik gawe juga hari Rebu 9 tu kan tak katik gawe, mungkin di rumah ni kan sudah puasa belah, sayang sambil masak-masak apa yang kira-kira pacak dimasak kan. Jadi artinya segala gawe itu sesuai dengan niat bu. Ya, kalau memang ada niat dari awal insya-Allah mudah-mudahan. Sekarang niat dari Allah kalau pacak badan ni sehat, kalau ada niat nak puasa 9 hari itu. Itu baru niat. Wong yang berniat biarlah dapat pahala, apalagi dikerjakan ya. Itu. Salah satu keutamaan puasa Arafah adalah dapat menghapus dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Yang lalu, yang belum digawekan, yang akan datang. Oh ya lemah. Dinjuk bonus mak itu masih tak galak dasar ni. Memang berat bu, puasa sehari itu sama cak sebulan. Nahan kenyo. Kita puasa nak kawan bergonyel. Makan ni pempek, jangan diawasi pula. Lah tahu kita puasa tengok kawan makan pempek model. Aja kawan tahun depan pacak. Mulai senggol dikit. Waya modal 10,000 batal. Itu kenapa? Wong tadi kan jangan sampai kita ni beribadahnya lebih. Itulah iblis yang mempengaruhi manusia yang ibadah. Nah, ini sahih. Hal ini termaktub dalam hadis riwayat Muslim. Sebagaimana dijelaskan Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadi kami nyampaikan ini ibu-ibu sekalian bukan sekedar menyampaikan, memang ada dalilnya. Memang ada dasarnya. Tinggal kita memilih dan memilah mana yang pantas kita kerjakan. Imam Muslim juga meriwayatkan mengenai puasa sunnah yang dapat menghapuskan dosa setahun yang telah lalu. Selain puasa Arafah, ya puasa tersebut juga termasuk di dalamnya puasa Asyura, yaitu 10 Muharram. Nah ini kaget kan sudah sudah Zulhijjah ni kan masuk bulan Muharram. Itu berentet bu. Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram 3 bulan, 4 bulan. Rajab termasuklah 4 bulan yang haram itu. Puasa dalam hadisnya puasa Arafah 9 Zulhijjah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang puasa Asyura 10 Muharram akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Dosa setahun yang lalu yang sudah bu. Yang lalu itu yang sudah kan? Yang sudah digawikan. Yang sudah kita gawinkan itu diampunkan oleh Allah. Ya tak? Kena dengan puasa ni tadi. Ya, artinya ya tetap jangan pula biarlah kaget diampuni juga tak pula lah. Ya tak? Laju tak semayang lagi. Tak puasa lagi, jangan, itu kan tambahannya ya.
Kemudian amalan yang kedua di bulan haji ini di tanggal awal 10 Zulhijjah itu adalah yang kedua masalah haji. Nah, haji ini kepada calon jamaah haji kita. Mereka mulai saat ini mulai berguyur gelombang kedua. Mereka nak berangkat terus sampailah menjelang. Kaget kalau lah nak parak ni yang sekitar kurasa hampir 9 lah nak masuk akhir daripada Zulqaidah lah habis bu. Karena 10 hari itu mereka lah sudah siap-siap nak menuju daripada padang Arafah itu persiapan ya. Zulhijjah kerap disebut dengan sebagai bulan haji. Ibadah haji dilaksanakan mulai Zulqaidah hingga Zulhijjah. Ni 40 hari sebelum lah masuk ni bu. Kan maknanya awal Zulqaidah orang lah mulai berangkat kan. 40 hari sebelum. Nah, kaget selesainya 40 hari selesai. Hitungannya kalau orang berangkatnya duluan pasti baliknya duluan kan, karena 40 hari. Kalau yang berangkatnya dari awal Zulqaidah mungkin sudah 2 hari lalu 3 hari lebaran mereka lah berguyur balik kan. Ada yang terakhir sampai masuk bulan Muharram bu. Ya, bulan Muharram ada yang balik. Kenapa? Paling tidak karena mereka menghitung sampai waktu 40 hari ya, 40 hari selesai. Sebagaimana dijelaskan Profesor Wahbah Az-Zuhaili dalam Fiqhul Islam wa adillatuhu juz 3 mengatakan kewajiban haji turun pada akhir tahun 9 Hijriah. Ayat yang berkenaan yaitu adalah walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu surah Ali Imran ayat 97. Kita doakan semoga mereka dapat melaksanakan ibadah haji ini dengan sempurna. Kalau mereka tu memang beribadah itu karena Allah ibu, dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda, ibadah umrah ke ibadah umrah berikutnya adalah penggugur dosa di antara keduanya, dan haji yang mabrur tiada balasan bagi pelakunya melainkan surga. Ya, ngapo dinjukkan balasannya surga? Ya itulah tadi. Dalam segi finansial baik, wong yang nak haji ni harus mengorbankan harta minimal, jualkan apa kan, jualkan tanah, mungkin jualkan emas, mungkin kan dia namanya nak pergi kan, namun nak berangkat itu. Ya, artinya mereka berani berjihad, mengeluarkan biaya. Itu baru biaya nak berangkatnya, belum yang lain-lain. Jadi artinya ini hanya pengorbanan. Wajar kalau dibalas dengan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, kurban. Nah, kurban ini bu, jangan salah paham. Maksudnya kan beda bu, kurban Nabi dengan kurban kita kan beda. Memang Nabi itu 2 kali berkurban dalam arti kata. Niat yang pertama dia kurban tu untuk dia dewek. Kemudian untuk dia dan keluarga. Nah, korban dia yang berikutnya dia niatkan untuk umatnya. Artinya bukan berarti kita ni sudahlah ngapain nak kurban. Oh sudah, Nabi dulu lah mengorbankan kita. Ya itu kan maksud Nabi membantu wong yang mungkin pada akhir hayat hidupnya itu belum punya kemampuan. Sampailah dia mati. Nah, begitu dia mati, ada keluarga ni, anaknya ni kelebihan rezeki. Pengenlah nak ngorbankan bak emak ni, tapi lah meninggal. Ya boleh ngapa. Tapi nak bagusnya selagi masih hidup ya. Nah, misalnya lagi hidup ini belum ada bu, belum ada, jangan dipaksa. Kadang-kadang wong yang niat haji baik, tahu-tahu belum sampai, tahu-tahu ajalnya lah sampai, dibadalkan oleh keluarganya, oleh anaknya. Nama itu juga kurban kira-kira. Ya, artinya tergantung dengan niat. Perintah kurban juga dijelaskan dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Imam Al-Hakim yang berasal dari Abu Hurairah. Dia berkata, siapa yang memiliki kelapangan, kelapangan. Arti kalau bahasa lapang tu apa bu? Ya lapang. Oh ya, langkah lapang kau. Berarti lapang tu berarti lah banyak. Nah, iyalah lah dak pacak lagi nodokkan saking banyak. Kalau bahasa budak main hari beruang. Ya, beruang. Oleh kerana anaknya bercepat tu disebutnya beruang. Ya, beruang berarti banyak uangnya, banyak duit, ya. Kalau kita ni cuan. Nah, cuan. Kalau ada cuan, aduh, medak katik jangan dipaksa. Apa dia main ni? Cuan. Oh, cuan.
Tak jadi kalau siapa yang memiliki kelapangan tapi tidak menyembelih kurban. Nah ini yang termasuk rombongan Al-Getabasa itu. Ayo, yang Al-Getabasa ya. Janganlah mendekati tempat solat kami sakingnya. Janganlah masuk tempat solat. Sakingnya bagi wong yang berduit ni dak galak berkurban tu. Makanya wong yang berduit jangan sekali jangan begitu tahun ini selesai sudah terus kalau dia mampu nah. Mungkin dari sikok kambing tahun depan 2 kambing, mungkin tahun ini sikok sapi, tahun depan 2 sapi. Kapan terus sampailah nah. Jangan mutus. Nah ini takutnya kaget begitu ke dia nyampe, begitu ke anak-anak keturunannya dia stopkan. Nah itu Bu. Yang jadi masalah ni yang ditinggalkan ini kira-kira sanggup tak menjaga amanah menjaga amanah sehingga tidak putus-putus. Jadi artinya Ibu, kalau saat ini ada Ustaz, apakah benar kita berkorban tu sikok kambing tu untuk seluruh keluarga? Bengep sikok keluarga tu wong 10. Kambing tu sikok. Apa sanggup kambing tu naik wong 10? Mikir secara logik. Maka kambing tu sikok wong sikok. Sikok kambing dinaik wong 10. Yang kalau yang diterima cuman sikok Bu. Cuma ini kurban atas nama keluarga si A. Boleh nyebutkannya keluarga misalnya si Ibrahim. Tapi yang nak berkurban ini sikok wong. Siapa yang dari keluarga Ibrahim ni yang namanya nak berkurban ni? Oh ada anaknya. Nah anaknya ini baik. Walaupun disebut dari keluarga mana ini? Dari keluarga siapa yang berkurban ni? Oh keluarga Ibrahim. Ya, tapi yang nak dikurbankan cuman sikok. Tak kena segala dengan keluarga Ibrahim nak melok galo. Ada. Nah, kalau sapi hitungnya tetap 7. Boleh kurang, tidak boleh tapi misal ni, ada 4. Ada 4. 3 lagi kan? Nah, cari yang belum. Cari siapa yang belum? Cari yang hidup ni dulu, yang belum kan? Oh, lupalah sudah galau, sudah. Siapa yang meninggal ni yang belum? Ingat-ingat. Oh, ini buyut ni belum dulu. Ya sudah, nama buyut dimasukkan. Walaupun wangnya sudah meninggal. Karena yang hidup ni sudah galau kan? Nah, sudah atik lagi, sudah. Sayang 3 ekor ni. Ada. Pahalanya mengalir kepada orang yang nak kita kurbankan, yang berkurban juga dapat pahala. Makanya kalau pacak yang sudah nemen tu gelekan dia terus berkurban, dia terus gelekan banyak. Ustaz, alangkah lemak dia duit kambing kita dia tak kurban. Nah itulah penyakit kita ini. Dia tak ngerti sama baik dengan wong yang berkurban. Ngenjukkan ini kambing untuk kurban kau. Dia yang ngenjuk kurban ini sama baik dengan pahalanya wong yang berkurban. Jadi jangan tak katik yang namanya kita lemak besianu, lebak besianu, tidak katik. Ya, selagi niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada amalan manusia pada hari raya kurban Idul Adha yang dicintai Allah melebihi amalan mengalirkan darah, maksudnya menyembelih hewan, Bu. Bukannya menyembelih hewan. Sesungguhnya hewan kurban itu akan datang pada hari kiamat beserta tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, kuku-kukunya. Makanya tak boleh yang cacat. Menyembelih kambing kurban yang buta. Sana kayak mana dia ngonyor. Nak masuk surga tahu cempung masuk neraka. Buta, maka tak boleh. Jangan, carilah yang sehat. Ibu kalau tak ngerti cara milihnya, serahkan wong yang ahlinya. Kalau sapi tu lah tubuh gigi. Nak mana Ustaz? Tengok dia bergigi apa belum? Agai. Dia nak nyengik. Ada gigi ajalah. Ada. Kamu tak ngerti tunjuk ke wong yang ahli. Kita ni tak katik pula, Bu, ahli galo-galo tu. Yang ahli baca Quran ada, yang ahli main sarafal anam ada, yang ahli ngaji belagunya ada. Ada kalau ahlinya tak pacak diborong itu. Yang ahli mekanik dan lain sebagainya ada ahlinya, tidak pacak. Makanya manusia itu ada lebih dan
kurang. Amun diborong kalau lapang. Ada sikok wong pacak morong 10 gawian. Ada paling pacak-pacak be. Cuman ndak pacak nian serius. Maka ada ahlinya. Makanya ya disesuaikan. Jadi jangan artinya carilah wong yang ahli. Jangan macak-macak, kaget salah pilih. Wongnya tidak cacat, kakinya tidak patah, ya. Kemudian salah satu anggota badannya itu tidak katik yang hilang, misalnya tahu-tahu hilang buntut. Ya dah, apa dia jengok kuping hilang sebelah. Ya dah. Ya memang sah, cuman dalam arti kata tidak lemak kita waktu nak mengorbankannya itu di sana itu sama baik, Bu. Ngenjuk uang barang jahat, kaget di sana juga dinjuk yang jahat. Njuk yang bagus. Kurban 2/3 untuk yang berkurban, 1/3 boleh, 2/3 untuk dibagikan, 1/3 untuk yang berkurban boleh, karena itu haknya. Tapi kalau bagikan jangan milih, Bu, jangan milih. Kalau lagi kalau kurbannya di rumah, di rumah dewek, itu nyingok kiri kanan tu, ilah berduit kan, rumahnya sampai pencakar langit, njuk, ya tak, dia tak galak juga sudah, tapi ada adabnya kita. Njuk kiri kanan. Mogalah dia berduit mak mano masih. Kerana itu adalah salah satu daripada yang dianjurkan untuk menyambung silaturahmi. Jangan mentang-mentang dia berduit, ada salah berduit canu. Lebih banyaklah dia. Bukan masalah lebih banyaklah dia. Ya, ini hal berkaitan dengan hukum muamalah. Bu ya, jangan milih-milih. Ya, jangan milih-milih. Jadi artinya jangan lupa kiri kanan dulu, mungkin kaget baru agak keluarga yang ini, kemudian baru mendekat, ya, yang kiri kanan agak menjauh. Ini kaget yang di dekat tak dapat, yang jauh dulu dapat, ya silakan. Cara nyembelihnya juga serahkan wong yang ahli. So hukumnya makruh, ibu-ibu boleh nak nyembelih, cuman hukumnya makruh. Ibu-ibu kan tak tahan nyingok darah. Kapan nyingok darah mencerah, berdaau. Jadi jangan, kalau misalnya wong yang tidak sanggup nyingok darah, jangan. Sunnah memang hukumnya sunnah. Siapa yang berkurban, ingat 10 hari sebelum berkurban ada larangan wong yang nak berkurban, jangan motong kuku. Boleh selama 10 hari itu, jangan dulu motong kuku. Mogalah panjang mak mano, habiskanlah dulu. 10 hari sebelum dilaksanakan kurbannya itu, jangan motong kuku. Macam-macam itu ya, ada larangan-larangannya. Ya, jadi artinya jangan. Larangan itu bukan berarti terhalangnya kurban, bukan. Tapi yang namanya larang itu berarti ada mudarat. Ya, jadi bagi yang berkurban dilarang motong kuku dan lain sebagainya. Sunnah bagi yang berkurban ningok hewan dia. Kalau orang dulu, Bu, yang namanya nak berkurban ini 10 hari sebelum berkurban, kambing dengan sapinya tu lado di rumah dinjuk makan, dicarikan rumput, dimandikan dulu. Aku ingat, Bu, dimandikan dibersihkan oleh yai-yai kita dulu Tak ada diseserinya ke tengok sesir je kita belagak. Dia kata, yai, ngapa nak ini kendaraan kita kaget, nak dibagusi, nak dibersihkan, kalau dia kurus nak dikemukkan, njuk makan, njuk susu kalau dia galak nyusu. Ya dak, makan ini dak kapan besok nak kurban, malam tu baru datang. Terkering. Dak diurus, kotor. Ya, dulu 10 hari tu, Bu, dia dipelihara, dibersihkan, gaget dicari ke rumput. Dia kendaraan kita kan, kan dicarikan rumput, makan dia. Takutnya kalau kaget dia demam, ya kan demam juga dia tu kan, demam. Makanya kalau dia tu dipelihara, begitu nak dikurbankan dia ikhlas. Dibisikin dulu, Bu, marai sapi, bukan boleh nak ajak nesan, bukan. Pakai kan, aku minta keikhlasan. Uji wong kiai minta keikhlasan, besok kau tu nak dia sembelih. Ngerti dia. Tak ada. Ngapa galak ngamuk itu? Itulah tadi. Tahu-tahu besok laju nak disembelih. Katik hujan, katik angin. Laju. Sudah tersikok, Bu. Ini mungkin wong yang nyembelih. Kalau nyembelih kurban tu, yang disembelih ini dengan yang belum disembelih jangan dijingokkan, trauma. Dia tu makhluk juga.
Nyembelih sapi, ini sapi. Ini sapi lagi anak kawan kau laju. Ngomong. Ngomong pula. Nah, tengok sapi. Sini pina, sikok nah laju kau pula. Apa dak terterjang kenyo? Belum lah nyembelih kita lah dupaknya. Banyak kejadian itu. Sapi lah disembelih masih berjalan. Allahu Akbar. Itu nandakan akhir zaman. Wong mak ini hari asal galak bae. Wong dulu telaten kan buat kita telaten kan. 10 hari sebelum kurban dipelihara. Singgonya pecah. Ya mak mana di namanya ke hewan kesayangan tu kan. Bakal kendaraan tu. Dijingoki kalau demam dan lain sebagainya. Malam-malam kat dia diawasi dibuka. Kalau ngaget dia terdemam lah kau. Mak ini hari pokoknya besok nak ini nyembelih malam ni baru datang. Santak kita tunjukkan parang pula. Apa dak ngamuk? Nak yang landep, yang tahu yang ahlinya. Jangan macak-macak. Mendak pacak ngomong dak pacak. Ya, aku lah ngomong sama kawan-kawan, kalau dak pacak ngomong dak pacak, jangan berani-berani. Ini masalah hukum. Dak masalah hukum, dak sah kurban tu kalau dak benar ya. Makanya serahkanlah yang pacak. Jangan macak-macak ya. Kemudian terakhir berapa 3 tadi ya? Yang keempat zikir. Zikir, amalan lainnya adalah berzikir. Muhammad Nasir bin Albani dalam ringkasan Sahih Bukhari menjelaskan Ibnu Abbas berkata, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan Al-Hajj, ialah 10 hari yang pertama dalam bulan Dzulhijjah dan beberapa hari yang terbilang. Makanya takbir untuk bulan hari raya haji ini sampai 4 malam. Ya, mulai dari malam 10, malam 11, malam 12, malam 13. 13 itu setelah selesai solat asar habis. Makanya boleh nyambung kalau orang sudah solat Zulhijjah, solat Idul Adha, imam biasanya ngajak lagi takbir kalau sehari raya Idul. Nah, kalau Idul Fitri habis. Kalau sudah solat tak katik lagi takbir. Itu kalau imam ngerti, Bu. Ini imam tak ngerti kapan solat Idul Fitri, takbir lagi. Nah, bingung kawan. Itu namanya tidak belajar. Nah, kalau Idul Adha 3 hari 4 malam. Benar 4 malam ya? Malam 10, malam 11, malam 12, malam 13. Nutupnya 13 akhir setelah solat asar habis. Sudah ya. Jadi itu belum zikir. Maka perbanyak zikir. Kalimat-kalimat zikir. Terakhir, ayat yang kelima, solat berjamaah dan solat sunnah. Maksudnya keutamaan hari pertama Zulhijjah dapat diisi dengan solat berjamaah dan memperkuat solat sunnah seperti tahajud, duha dan solat sunat rawatibnya. Maksudnya kalau pacak 10 hari kita di bulan Zulhijjah ini ya, menpacak berjamaah ya, jangan ninggalkan solat berjamaah. Walaupun tidak di mushola, tidak di masjid, minimallah di rumah kita. Kemudian usahakan ngawikan solat ibadah sunnah seperti solat duha ya, kemudian juga solat sunat rawatib jangan ditinggalkan. Itu yang namanya bersolat berjamaah, dan solat sunnah yang lainnya jangan ditinggalkan. Ya, Muhammad Ajib LC dalam bukunya Keutamaan 10 Hari Pertama Bulan Zulhijjah mengatakan, karena solat di hari-hari itu berjamaahnya apalagi ditambah dengan segala macam sunnah-sunnahnya adalah amalan-amalan utama yang dilakukan di hari-hari yang utama, termasuklah 10 hari menjelang 10 hari di awal bulan Zulhijjah ya. Jadi demikian 5 amalan yang pacak kita gawikan. Kira-kira yang mana baca kita gawikan ibu-ibu sekalian. Dan insyaAllah mudah-mudahan intinya niat dulu kita disampaikan kaget di hari-hari di bulan Zulhijjah itu. Minta dulu dengan Allah, mudah-mudahan disehatkan oleh Allah. Amin. Niatkanlah ibu kalau nak pengen berniat, kalau ada waktu main berniat nak puasa 9 hari. Kalaupun tidak mampu yang 9 hari, ambil yang 8 ataupun yang 9. Nak ambil 2 hari jadi. Nak ambil yang 8 dan 9 ya. Ingat yang 10 bukan puasa tapi sekedar menahan selama sebelum solat Idul Adha. Bila Idul Adha baru batalkan. Jangan ditahan, batalkan. Tidak boleh ya. Jadi haram hukumnya kalau kita neruskan ya. Mungkin itu dulu yang dapat sampaikan menjelang daripada kita menyambut bulan Zulhijjah ini. Semoga apa-apa yang disampaikan ini dapat mengingatkan kembali bagi kita alangkah banyaknya amalan-amalan sunnah yang bisa kita kerjakan di awal-awal bulan
bulan Zulhijjah ini. Dan bagi bapak ibu-ibu yang tahun ini diberikan kesempatan berkurban, ya mudah-mudahan kita juga yang kepengen, ya mudah-mudahan siapa tahu dalam waktu setengah bulan ini Allah anjurkan rezeki buat kita. Amin. Jangan pesimis, ibu. Kita harus optimis, ya. Segala gawi kita tidak tahu. Ada, kerana semuanya rahasia Allah. Tahu-tahu nak 2 hari lebaran ada rezeki. Kelebihan hari itu. Masya Allah, dapat rezeki nomplok. Siapa tahu? Namanya rahasia Allah. Kita makanya jangan menganggap sesuatu itu, sudahlah, rai-rai cak kau nak kurban. Nah, ngapo rai kau? Iya, rai kau ni nak berkurban, makan lagi zarok. Nah, dah balik model macam itu. Jangan. Kita tidak tahu, Bu. Di balik itu Allah tunjukkan dia rezeki. Tahu-tahu kapan besok 2 hari lagi nak lebaran, terbeli dengan sapi. Nah, mana ngomong apa kita? Nih, yang wong kita omongkan belum tentu berkurban tadi, tahu-tahu terbeli sapi. Jadi jangan menganggap remeh wong lain. Siapa tahu Allah tunjukkan jalan rezeki yang lebih diberikan oleh Allah. Dan bagi kita yang belum, ya minta terus dengan Allah. Mudah-mudahan niat kita Allah sampaikan, karena niat baik itu sudah menjadi nilai ibadah. Ya, demikian dulu yang dapat aku sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Segala atas perhatian, terima kasih. Ya, sebelum kita kaget, kita tutup dulu ceramah kita ini, baru kita akhiri dengan doa. Sudah doa, kalau ada yang nak tanyakan silakan, ya. Demikian Bapak Ibu, akhirul kalam kami ucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.